ketika gue melihat Parade itu rasanya, oh ternyata ya di UNJ juga kesempatan berprestasi itu diapresiasi gitu kan, punya kesempatan jadi mawapres gitu. Hai, selamat datang di Akalogy. Channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai pendidikan ekonomi UNJ. Kebetulan bintang tamunya spesial, ini adalah mahasiswa berprestasi utama UNJ angkatan 2020. Telah hadir bersama kita di sini, Afidah Nur dari Pendidikan Ekonomi UNJ angkatan 2017. Halo Fit, gimana kabarnya? Halo David, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Aktivitas sekarang lagi ngapain nih kalau boleh tahu? Aktivitas sekarang habis fresh graduate, lanjut kerja di PBS, Pusat Ekonomi Bisnis Syariah FEB UI. Di FEB UI kerjanya, oke. Nah, mungkin boleh ceritain sedikit dulu, Fit. Dulu jalur masuknya di sini, itu apa sama pilihan keberapa? Jalur masuk UNJ-nya? UNJ-nya, benar. Oke, iya. Jadi kalau misalnya diceritain dulu memang masuk UNJ di jalur SNMPTN, jalur rapot, dan iya pakai proses seleksi seperti biasa. Oh, kalau boleh tahu SMA-nya di mana asalnya? Dari SMA Nurul Fikri Serang, Banten. Oke, SMA Nurul Fikri Serang, Banten. Nah, iya. Dulu persiapannya itu untuk yang masuk UNJ itu lo kayak gimana sih, Fit? Apakah kayak sambil les-les juga atau kayak udah cuma belajar sendiri selama SMA? Oke, jadi dulu tuh pas kan persiapinnya buat SNMPTN langsung milih buat UNJ. Nah, kurang lebih tentunya sebagai anak yang menstrategikan buat SNMPTN, jadi kurang lebih persiapannya lebih fokus untuk menstabilkan nilai rapot, kemudian juga ngumpulin berbagai capaian prestasi yang sekiranya itu relevan dan bisa menunjang untuk terpilih di Pendidikan Ekonomi UNJ. Gitu. Salah satunya apa tuh? Ikut lomba-lomba berarti ya SMA ya? Sejak SMA untungnya udah mulai passionnya di bidang ekonomi, akhirnya nekunin di Olimpiade dan lain sebagainya. Oke, berarti ikut OSN ya waktu itu ya? Dapat medali katanya ya? Dapat medali apa tuh? Perak, alhamdulillah di sana. Oke, sip. Bagus banget. Nah, kalau bicara tentang pendidikan ekonomi UN dan ada UNJ-nya, berarti kan biasanya prospek pendidikan itu pengen jadi tenaga pengajar ya, Fit ya? Alasan lo pilih pendidikan ekonomi UNJ apakah karena tadi passion di ekonomi atau lebih ke pengen jadi gurunya? Oke, ini pertanyaan yang benar-benar bikin sempat dilema juga ya. Karena kalau awal pribadi mau menekuni ekonomi memang awalnya pengen berkecimpung sebagai ekonom, orang-orang yang terlibat dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Tapi ya so far sepanjang waktu gitu kan, dukungan orang tua juga kemudian lebih mengarahkan kepada tenaga pendidik tadi ya, khususnya ngajar, guru dan lain sebagainya gitu. Tapi ya so far setelah menjalani kehidupan mahasiswa pendidikan ekonomi di UNJ jadi lebih punya beberapa insight buat nggak sekedar jadi tenaga pengajar pendidik tapi juga bisa dikit-dikit mempelajari ilmu ekonominya itu sendiri, makanya lanjut kerjanya di bagian penelitian UI kayak gitu. Jadi emang sebenarnya Jolo kayak orang yang peneliti juga berarti ya? Iya sebenarnya sukanya kayak peneliti gitu. Oke, jadi kan tadi lo udah keterima nih, Vida, di UNJ. Perasaan pertama atau kesan pertama ya sebagai mahasiswa UNJ itu apa sih sebenarnya? Jadi kesan pertama tadi intinya seneng dan bahagia juga karena bisa ngikutin apa kata orang tua, dan ternyata ya pas masuk UNJ, walaupun tadi ya sebagai prospek di pendidikan ekonomi adalah sebagai tenaga pengajar, tapi ternyata menjalani sebagai kesan pertamanya nggak cuma jadi guru aja, nggak cuma jadi tenaga pendidik aja, justru lebih banyak lagi peluang-peluang buat prospek karir ke depannya jadi mahasiswa pendidikan ekonomi gitu. Oke, ya jadi itu tadi kesan pertamanya sebagai mahasiswa UNJ. Nah sekarang pasti kan banyak nanya nih bedanya karena ini pendidikan, apa sih yang udah lo pelajarin selama berkuliah 4 tahun di UNJ? Jadi kurang lebih selama 4 tahun kuliah mendalami benar-benar jurusan pendidikan dan ekonomi, di situ gue diajarin gitu ya, dibentuk untuk jadi tenaga pendidik yang bisa mengajarkan ekonomi secara baik ke siswa gitu. Jadi so far tuh kita dua-duanya belajar pendidikan juga, belajar ekonominya juga gitu. Kalau dari mata kuliahnya yang dasar yang ada di sana itu apa aja sih yang ada di itu, terus peminatannya nanti terbagi jadi apa aja? Nah, ini yang menarik kalau di UNJ itu sendiri masuk jadi mahasiswa pendidikan ekonomi, kita nanti di semester 2 akan masuk ke peminatan. 2 peminatan yang ada yaitu pendidikan ekonomi koperasi dan pendidikan akuntansi gitu. Jadi karena secara fokus ngajarnya itu beda, ada 2, kita ditempatkan nanti di SMA ataupun di SMK, makanya kalau misalnya fokusnya buat belajar ekonomi, kita masuknya
ekonomi koperasi untuk ngajar siswa SMA. Tapi kemudian nanti kalau kita minatnya lebih ke akuntansi, kita bisa masuk pendidikan akuntansi, which is nanti bakal ngajar murid SMK di akuntansinya. Oh, berarti kalau di UNJ itu nggak ada yang pendidikan, yang nggak ada yang akuntansi gitu kan jurusannya? Akuntansi murninya ada S1 Oh. akuntansi. Jadi ada S1 akuntansi dan S1 pendidikan akuntansi. Oh gitu. Jadi tapi karena emang berkaitannya sama sekolah gitu, jadi terbagi dua gitu ya. Betul. Sesuai sama di sekolahnya kan emang adanya akuntansi sama ekonomi gitu. Iya, jadi 2 peminatan utama yang nantinya akan dibagi pada saat semester 2. Kalau Frida ambilnya apa? Ekonomi koperasi, basically karena suka yang ekonomi murninya dan bakal lebih terjun langsungnya ke ngajar siswa SMA. Oke, jadi itu terkait sama peminatannya juga. Tapi kalau boleh pilih, Fit, yang mata kuliah yang paling lu suka gitu, apa sih? Dan boleh diceritain itu kenapa lu suka sama itu? Dan tadi ya balik lagi karena di sini kita belajarnya pendidikan juga, gimana cara jadi guru yang baik dan juga belajar ekonomi murninya, walaupun tentu nggak sebanyak teman-teman di ilmu ekonomi ya. Tapi satu pelajaran, satu mata kuliah yang paling menarik justru gue dapet dari matkul di ekonomi murninya gitu. Itu ada yang namanya ekonomi publik. Ya. Apa tuh? Ekonomi publik itu kayak matkul, di sana kita belajar menganalisis kebijakan-kebijakan ekonomi publik yang diambil pemerintah, kayak kenapa pemerintah bangun jalan tol, kenapa pemerintah bangun infrastruktur ini, dampak ekonominya ke masyarakat tuh apa, kayak gitu. Dan itu seru karena nggak terlalu banyak hitungan, jadi lebih ke menganalisis kebijakan ekonomi publik. Oke. Kalau yang nggak disukanya apa? Yang nggak disuka lebih kalau udah mulai ekonomi di collab sama statistik, itu ada ekonometrika. Tapi ternyata walaupun itu yang nggak disuka, itu yang ternyata gue rasain ngebantu banget pas dibuat skripsi khususnya gitu. Jadi nggak sukanya tuh sebenarnya ngebawa bikin diri tuh jadi lebih semangat justru buat belajarin itu. Ekonometrik itu ada yang belajar regresi juga nggak sih? Iya benar, regresi berganda. Ada data panel juga kalau nggak Iya, salah. data panel, skripsi pakai data panel juga itu. Oh gitu, oke, menarik. Nah karena pendidikan berarti kan lo ada kesempatan untuk ngajar di sekolah ya, Fit? Betul. Apa bilangnya? PKL kah? PKM, praktek kegiatan mengajar. Oh itu gimana? Karena pandemi terganggu nggak sih? Oke, nah ini mau cerita sedikit ya Sobat AK. Jadi di pendidikan ekonomi dan semuanya bahkan di jurusan pendidikan ketika kita mau PKM, praktek ngajar tadi ya, praktek keterampilan mengajar, karena pandemi otomatis langsung kita diadakan secara online. Jadi kurang lebih kemarin bulan Oktober 2 bulan gue ngajar ekonomi di SMA 31 Jakarta full online gitu deh. Tapi sempat ke 31 nggak sih? 31 kan di Jakarta Timur Di Utan Kayu Matraman daerah sana. Sempat untuk hal-hal administrasi atau sekedar penyambutan kita nih sebagai guru PKM gitu kan, juga di sana ketemu guru-guru, ngenalin gimana budaya lingkungan belajar, tapi untuk ngajarnya, untuk mendidiknya itu secara langsung full online. Kira-kira apa yang lo dapatkan atau ada nggak sih pengalaman berkesan selama lo PKM itu tadi? Nah, yang berkesan itu ya gimana ya ngajar anak IPS, ekonomi, memang justru ada tantangan tersendiri yang bikin bener-bener harus putar otak nih, gimana ya gue jadi guru, calon guru bisa kreatif gitu kan. Dan di situ yang paling berkesan adalah ketika siswa udah mulai adaptasi gitu ya, mereka tuh tetap masih respect, mau ngedengerin, mau ngerjain tugas, bahkan jadi mereka tuh lebih kreatif gitu loh, bikin bahan pembelajaran. Maksudnya nerima bahan pembelajaran tuh jadi lebih enjoy mereka, karena gue kasih tugas video-video gitu kan, jadi bikin TikTok, kayak lulus-lulus mereka jadi TikTokers, YouTubers gitu kan, lebih kreatif mereka gitu, jadi seru di sana. Iya. Karena kalau ekonomi kan termasuk yang nggak disukain, bisa dibilang. Bener banget ya. Disukain dan gitu deh. Soalnya kan menurut gue cerita gitu, kalau IPS, kalian yang paling nggak suka yang mana sih? Ekonomi kak. Gitu. Emang pusing kak, ngitung-ngitung mulu gitu. Apalagi pas akuntansi katanya gitu. Bener. Oke, tapi enjoy ya Fit selama PKM itu ya? Alhamdulillah enjoy. Paling yang bikin jadi males atau kurang enjoy adalah kalau kendala-kendala teknis aja. Kendala-kendala teknis, kalau misalnya nanya ini suara ibu kedengeran gak ya gitu-gitu kan, kadang teknis kita nggak bisa mendaliin sepenuhnya kan sinyal gitu sih. Oke, jadi itu tentang akademisnya Afidan nih teman-teman. Nah, sekarang kita pengen tahu nih kegiatan non-akademisnya. Kalau tadi sih di luar cita-citanya banyak kegiatannya ya. Tapi kalau boleh satu, ceritain dong yang paling berkesan dari mungkin organisasi atau kepanitiaan ya. Apa sih yang paling berkesan buat lo selama kuliah di UNJ? Oke. Nah ini boleh cerita agak panjang nih Sobat Kakak. Jadi pas masuk UNJ, pendidikan ekonomi, jadi mahasiswa, gue tuh kayak berusaha memegang prinsip antara gimana nyeimbangin akademik, organisasi, dan prestasi. Tadi udah bahas akademik ya.
Nah, kalau yang paling berkesan bisa dibilang dari dua sisi, organisasi dan juga prestasi. Dan karena selama dari maba sampai di tingkat akhir itu berkarir organisasinya di BEM, itu yang bikin ngebentuk mental dan juga diri lebih paham gitu kan sama karakter pergerakan kampus, politik kampus, walaupun memang gue lebih banyak bergerak di bidang pendidikan dan prestasinya gitu. Nah, selain itu khususnya juga tentang prestasi ya beberapa kali dan mungkin juga cukup sering ikut lomba keliling-keliling nyobain passion, nyari minat bakat kira-kira gue tuh bisa lebih berkembang dan punya added value tuh di mana kayak gitu. Jadi alhamdulillah beberapa kali ya ikut-ikut lomba dari karya tulis, debat dan lain sebagainya. Oke. Terus dengar kan pernah ikut ini ya kayak semacam summit school kayak student exchange nggak sih jatuhnya tuh? Iya, jadinya student exchange tapi itu jujur online sih sebenarnya. Online? Iya, karena kan udah 2020 harus yang berangkat ke harusnya kemana aja tuh, Fit? Ke Taiwan sama ke Malaysia, tapi ya online semua. Sama aja kayak course online webinar biasa gitu ya. Iya, online biasa. Iya, benar-benar. Oke. Terus selain itu tadi kan kegiatan lo, kira-kira ada nggak sih kegiatan lain yang lo ikutin selama lo sebagai mahasiswa? Kayak misalnya kan gue sebagai mahasiswa ngajar juga misalnya. Kalau lo gimana? Nah, selama mahasiswa tadi yang mau diceritain juga tentang Mawapres gitu. Oh iya. Dan ikut seleksinya juga gitu kan, ikut seleksi Pilmapres di kampus. So far tadi lebih kayak ngumpulin pengalaman lewat achievement atau juga join organisasi, dan itu yang ternyata bisa mempercantik istilahnya di portofolio, di CV, dan bisa untuk diikutkan di ajang pemilihan mahasiswa berprestasi, kurang lebih gitu selama kuliah. Ya, oke. Nah, itu dari sisi kegiatan lo ya, tapi kalau dari sisi lingkungannya, pasti kan kita nggak mungkin sendiri, perlu sosialisasi. Betul. Menurut lo gimana lingkungan di sana untuk mendukung lo seperti jadi yang sekarang ini? Oke, jadi yang bikin bersyukur banget di pendidikan ekonomi juga khusus di fakultas, setiap ada kegiatan atau minat bakat mahasiswa itu akan benar-benar 100% disupport, disalurkan. Misal yang paling gue rasain adalah tentunya support pendanaan ya, karena ini yang suka jadi keterbatasan. Betul. Orang mau berkembang, Pak, Bu mau ikut join ini, kursus ini, sertifikasi ataupun lomba, bahkan sekalipun terkendala di biaya pendaftaran dan lain sebagainya. Tapi bersyukur banget alhamdulillah di lingkungan FEUNJ khususnya pendidikan ekonomi, dosen-dosen tuh support, dosen-dosen tuh ya mendukung, dan salah satunya tadi bantuan dari pihak fakultas itu adalah pendanaan yang sangat sekali gue rasakan. Oke. Termasuk kalau misalnya lomba-lomba keluar kota biasanya dibiayain gitu ya? Dibiayain fakultas full bahkan diongkosin juga. Oke, mantap. Iya. Rata-rata emang kalau udah di tingkat kampus ada pasti support ya? Iya. Siap, keren. Kalau dari sisi dosen tadi kan lo bilang dosennya tuh support juga, tapi gue pengen tahu kira-kira dosen di sana tuh kayak full akademisi jadi dosen di situ atau kayak punya kegiatan lain? Misalnya jadi ekonom mungkin ya di luar. Mayoritas dosen di pendidikan ekonomi itu full akademisi, full time lecture gitu kan, mereka ngajar, tapi ada juga kemudian dosen-dosen tamu atau dosen-dosen yang akhirnya dia ya part time di UNJ, selebihnya mungkin ada aktivitas bisnis, atau tadi juga yang ekonom pun juga ada yang terlibat di kementerian pemerintahan, itu juga ada di sana. Oke. Nah, tadi di awal kan lo bilang emang sebenarnya karena pendidikan itu diharapkan jadi tenaga pengajar, Fit. Tapi tadi bilang juga ada prospek-prospek lain nih. Betul. Kira-kira apa aja sih yang udah lo tahu? Mungkin dari kakak-kakak tingkat yang udah lulus, kira-kira mereka tuh bisa jadi apa ya selain jadi dosen atau tenaga pengajar? Oke, nah ini yang menarik buat prospek lulusan pendidikan ekonomi ya. Utamanya memang kita dibina dan dibentuk sebagai tenaga pendidik yang menguasai materi ilmu ekonomi kepada siswanya gitu kan, mengajar. Nah, tadi prospek lainnya yang gue rasain adalah yang pertama sebagai peneliti di bidang ekonomi tentunya, kemudian juga di bidang perusahaan kita bisa masuk ke learning center atau mungkin bahasa kerennya juga manajemen trainee gitu ya. Jadi orang yang kemudian ngelola training, pelatihan, karena kita biasa nyusun kurikulum dan lain sebagainya gitu. Terus juga ya pasti kita juga bisa wirausaha, bisnis dan lain sebagainya dari basic skill ekonomi yang udah diajarin. Oke, menarik banget berarti ya sebenarnya ya. Jadi bukan cuma sebagai tenaga pengajar aja nih Sobat Kakak. Nah, kalau Afida sendiri rencananya meskipun sekarang udah kerja, rencana kedepannya pengen apa sih? Apakah lanjutkan studi atau kerja di misalnya BUMN atau semacamnya atau gimana? Sebenarnya kalau lanjut misalnya ngarah ke kerjaan, tentu impian sejuta umat tuh rata-rata PNS gitu kan ya. Orang tua juga dukung ke PNS, tapi
karena tadi udah kerja khususnya di bidang peneliti dan akhirnya gue memutuskan untuk lebih mendalami peran akademisi. Jadi mohon doanya juga bisa melanjutkan studi S2 khususnya di ekonomi syariahnya gitu. Jadi bisa meneliti ekonomi dan ngambil kebijakan dan lain sebagainya, menganalisis kebijakan. Oke, keren ya. Jadi ya semoga tercapai lah cita-citanya. Amin, mohon doanya teman-teman semua. Oke, tadi di awal Fit gue bilang lo kan sebagai mahasiswa berprestasi UNJ tahun 2020 yang untuk sarjananya gitu ya. Ini selalu yang gue tanya ketika dulu ada seminar-seminar entah itu di FMIPA UI. Okay. Kenapa sih atau gimana awal mulanya tuh kepikiran jadi mapres atau ikut pemilihannya? Apakah ada apa ya dari maba lo melihat ada satu mapres lo terinspirasi atau gimana? Mungkin boleh ceritain. Kita tadi udah langsung terjauh juga di pertanyaannya. Jadi benar pas waktu maba kan ada namanya kalau pengenalan tuh di UNJ namanya MPA dulu ya, masa pengenalan akademik, atau sekarang biasa disebut juga PKKMB ya, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Nah di sana juga ada parade kakak-kakak mawapres tuh ceritanya. Disitulah kakak-kakak berselempang hijau, asik, tulisannya mawapres, ada yang mawapres utama, ada yang mawapres 2, mawapres fakultas dan lain sebagainya. Ketika gue melihat parade itu rasanya, oh ternyata ya di UNJ juga kesempatan berprestasi itu diapresiasi gitu kan, punya kesempatan jadi mawapres gitu. Dan akhirnya ya sudah pas dari zaman maba itu mulai interest banget, makanya akhirnya tadi kan mulai coba ikut lomba, coba ikut organisasi, salah satunya mempersiapkan diri ketika nanti pas ada ajangnya Pilmapres itu bisa jadi lebih siap gitu sih. Jadi emang udah kayak terset di pikirannya, oh gue harus jadi mapres, jadi gue harus prepare lomba-lomba kayak gitu ya Fit ya? Sebenarnya kepikiran nggak harus jadi mapres, tapi satu hal yang gue yakini adalah ketika jadi mapres, gue yakin sekali akan lebih banyak ladang untuk bermanfaat gitu, ladang untuk bisa sharing, ladang untuk bisa ya berbagi ke banyak orang, dan ya alhamdulillah itu yang dirasain. Jadi salah satu motivasi ininya ya buat kenapa sih mau start jadi mawapres gitu. Dan bisa menginspirasi banyak orang, betul ya? Insyaallah, semoga. Oke. Untuk seleksinya sendiri, kalau boleh tahu, itu apa aja sih Fit dari yang paling awalnya mungkin apa ya? Fakultas mungkin ya, yang pertama ya. Bener. Itu kayak gimana tuh seleksinya? Oke, jadi awalnya seleksi tingkat fakultas, mungkin kriterianya ya, di awal yang pertama pastinya IPK gitu kan, IPK-nya di atas 3, kemudian juga mawapres itu wajib untuk membuat karya tulis ilmiah gitu kan. Yang ketiga tadi nilai dari achievement atau pencapaian prestasi, dan yang gak kalah penting adalah English skill-nya gitu, karena nanti di ajang Pilmapresnya juga ada sesi impromptu speech yang dimana kayak Miss Universe Miss Indonesia gitu kan, ada pertanyaan dalam bahasa Inggris, kemudian kita harus menjawab dalam waktu singkat pakai bahasa Inggris, dan itu 4 poin utama. Di samping itu ada penilaian personality juga dari beberapa dewan juri tambahan. Nah untuk di fakultasnya lo berarti apa tuh bilangnya, kayak beda poinnya tuh jauh gitu nggak sih? Apa dikasih tau nggak sih poinnya? Poin hasil akhir, ya, hasil akhir gitu. Nggak dikasih tahu, cuma langsung diumumin juara 3, 2, 1 gitu. Nah, terus itu jadi yang di utama di fakultas naik ke tingkat universitas gitu ya? Naik ke tingkat universitas. Itu sama juga kah ya kriteria yang tadi itu? Iya, hampir sama, tapi yang bikin beda itu adalah di Univ ada karantinanya gitu. Jadi kita karantina kayak camp lah bahasanya gitu ya, bukan karantina corona teman-teman. Camp gitu sekitar 3 hari 2 malam. Di sana ada psikolog gitu kan, di sana juga ada juri bahasa Inggris, dimana kayak daily activity kita sehari-hari udah pakai bahasa Inggris, FGD, LGD dan lain sebagainya. Itu yang bikin perbedaan banget, kaget juga dari fakultas ke universitas, tingkat seleksinya jadi lebih ketat gitu. Apa dari kehidupan sehari-hari itu juga dihitung sebagai kriteria penilaiannya juga? Betul, kehidupan sehari-hari gimana kita bisa membangun teamwork yang baik gitu kan, karena kita kan dikelompokin dalam sekamar sama teman-teman yang lain, kemudian ya kayak ngurus rumah dan lain sebagainya juga diamati dari sisi psikologinya sama psikolog. Oke. Dan itu menang juara satunya gitu ya? Alhamdulillah ya, terpilih lagi. Terpilih lagi berarti lanjut lagi ke Pilmapres nasional ya? Nah, iya gitu. Nah, bedanya apa? Di karantina lagi kah atau gimana sih itu? Jadi, tapi itu tahun 2020 udah corona gitu ya berarti? Iya, udah corona. Dan akhirnya Pilmapres nasionalnya juga online, terhenti di tahap awal seleksi pertama. Oh gitu. Ada tahap langsung semuanya nasional se-Indonesia gitu ya? Ada kurang lebih 3 tahap sebenarnya. Jadi udah sempat join tahap pertama di mana tes bahasa Inggris dan juga matematika. Matematika ngapain tuh kalau boleh tahu? Jadi terpanggil gitu kayaknya. Iya, terpanggil. Matematikanya tuh matematika
tes yang ada di tes IQ logic banget tapi dalam bahasa Inggris juga gitu kan, jadi double iya, lebih ke English matematik gitu kali ya. Iya, seputar itu. Sama lupa ada wawasan kebangsaan. Oh, itu PWK. kayak ada di mana-mana deh sekarang ya Iya, wawasan kebangsaan. ngehits, kayaknya terinspirasi KPK kan ya? Iya benar kayaknya. Oke. Jadi ya, gimana perasaan terhenti, apa kayak, aduh kok gua malah nggak lolos ya, atau kayak ya berarti emang udah segini dulu jalannya gitu. Awalnya pasti denial banget perasaannya. Kayak karena jadi perwakilan UNJ itu kan memang sarjana dan diploma, yang diploma lolos sampai final gitu kan, ada teman namanya Haris gitu. Jadi dia lolos, kemudian yang bikin nyeseknya adalah karena terkendala teknis. Apa tuh teknisnya? Terkendala teknis. Jadi ketika udah input data prestasi gitu kan, maksimal 10 prestasi terbaik, tapi ternyata yang masuk di webnya itu cuma sekian. Nah, itu yang bikin akhirnya sempat gue sayangkan, sempat kayak kenapa bisa kayak gini gitu. Yang pertama itu. Kemudian di hari H tes, itu kan sekitar bulan Juni atau Mei ya, masih benar-benar adaptasi banget. Jadi akhirnya nyoba di percobaan kedua gitu loh. Percobaan pertama kendala teknis, percobaan kedua masih kendala teknis juga. Kasian banget. Jadi bisa dibilang ya mungkin ya kendala teknis juga, ini kan atas izin Allah gitu udah kejadian, jadi lebih akhirnya legowo aja sih nerimanya. Iya, meskipun emang nyesek juga sih kalau gitu ya. Nyesek. Ya udah. Nah, setelah jadi Mapres utama UNJ gitu ya, ini yang gue tanya juga, perubahan apa sih yang lo rasain sebelum dan sesudahnya? Apa kayak, sekarang gue Mapres nih, kayak gue harus menginspirasi orang banyak-banyak, atau kayak, aduh gue kalau misalkan gue nilai gue jelek tuh kayak tertekan gitu loh, atau kayak gimana? Emang kayak David tuh paling tahu deh itu tadi. Iya, soalnya teman-teman gue itu kan, gue ikut lomba di UNJ Kalkulus Cup, juara 2 waktu itu. Ada teman baik gue, namanya Alvin, dia juara Mapres 3 MIPA kan. Dia kayak gue ngerasa itu tertekan gitu loh. Tertekan ya. Udah kalau Alvin nonton ya Vin. Kayak itu. Ya kayak gimana? Bener banget tadi jawabannya udah kejawab juga di pertanyaan. Perasaan tertekan, perasaan harus bisa memenuhi ekspektasi semua orang, itu yang bisa gue bilang menjadi beban yang menghantui pundak gitu kan. Tapi kemudian kalau misalnya gue terus-menerus merasa seperti itu gitu ya, di mana letak tadi sisi Afidah yang pengen ketika dirinya jadi Mapres, dia bisa jadi orang yang bermanfaat, menginspirasi. Jadi ya sesaat sempat ngerasa kayak gitu, tapi segera buang pikiran-pikiran negatif itu supaya bisa lebih menyalurkan kebermanfaatan, menginspirasi kayak gitu. Tadi perasaannya pasti setelah itu senang juga. Soalnya gue kadang sengaja bercandain sebenarnya, kayak gimana sih lo gimana? Iya kan, akhirnya gimana sih Mapres juga, maksudnya terus emang Mapres manusia sempurna gitu kan, enggak juga. Iya. Oke, Fit, tadi setelah lo ceritain ini itu, pengen tahu dong kira-kira dari Mapres ini nilai apa yang lo dapetin yang kayak sebelumnya tuh lo belum dapetin sebelum ikut Mapres ini? Oke, ini bener-bener suatu apa ya, kalau ngomongin Mapres kadang kan orang identik terkenalnya doang, pengen kayak dianggap eksis sebagai orang yang punya banyak prestasi dan lain sebagainya. Tapi jauh lebih daripada itu yang gue pelajari adalah gimana mengelola rasa rendah hati dari itu semua. Karena gini, yang gue rasain ketika dapet gelar Mapres itu artinya amanah yang gak boleh sembarang salah gunain, amanah yang menuntut diri gue itu supaya tetap kredibel gitu sama gelar tersebut. Dan itu yang benar-benar jadi added value, jadi nilai yang gue pegang. Oke, dengan tambahan gelar Mapres, dengan tambahan orang-orang mengenal sosok Afidah yang banyak prestasi dan lain sebagainya, itu yang kemudian yuk bisa belajar ini itu, dan lebih ke open minded sih sama pelajaran-pelajaran baru. Karena ya bisa jadi gue berprestasi ya di bidang gue aja gitu kan. Sebenarnya gue juga masih awam dengan matematika gitu kan di David, atau awam dengan hal yang lain. Itu yang membuat gue jadi lebih ngelola rasa untuk terus belajar. Jadi endless learning ya bisa dibilang ya. Endless learning. Keren banget nih ya. Oke, terakhir Fit, sebelum ke quick question gue pengen tanya suka dukanya mungkin selama balik lagi ke yang tadi UNJ-nya. Apa sih selama 4 tahun ini? Suka duka pasti tadi di samping beberapa kegiatan dan juga kesibukan, lebih ke duka ketika gue nggak bisa ngelola waktu dengan baik, time management yang kadang berantakan, dimana gue harus mengorbankan salah satu hal yang ingin gue kerjakan demi mencapai hal yang lain gitu. Kayak contoh misalnya harus ngorbanin kelas ketika harus presentasi lomba dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang ya kalau bisa gue pengen dapet ilmunya dua-duanya, tapi harus terbagi dan harus merelakan salah satu. Kemudian juga mungkin dukanya apa ya, ketika belajar mungkin gak,
kadang nggak sepenuhnya serius, kadang pikiran kemana-mana, ke cabang, sama organisasi dan lain sebagainya. Itu paling. Bukan enak kalau misalnya lagi ada presentasi nggak ikut kelas itu. Kayak kita seneng aja lagi lomba. Itu enak kalau kondisinya kita di kuliah itu lagi nggak ada tanggung jawab lain. Posisinya beberapa kali lomba harus ternyata bentrok UTS, bentrok UAS. Itu yang bikin jadi sedih sih sebenarnya. Dan biasanya kalau di kuliah nggak ada kayak katrol-katrol gitu ya, sama aja tetap ya. Nggak ada, sama aja. Iya, mungkin beda kalau di SMA yang gue rasain tuh kayak nilai gue tuh di katrol Bisa aja. di katrol. Ikut OSN, ikut apa gitu. Ikut remeh dia. Iya. Oke nih Fit, ada 5 quick question, jawab dengan cepat dan tepat ya. Jadi ekonom profesional atau jadi tenaga pengajar? Ekonom profesional. Matematika ekonomi atau statistika ekonomi? Statistika ekonomi. Oke. Lembaga pemerintah atau instansi swasta? Lembaga pemerintah. Pemateri atau moderator? Pemateri. Lebih bangga jadi mawapres atau lebih bangga jadi presenter di konferensi internasional? Mawapres. Mawapres ya. Oke, yang terakhir Afida, silakan pesan-pesan untuk adik-adik di rumah yang pengen seperti Afida, bisa masuk ekonomi UNJ atau jadi mawapres, silakan boleh. Oke, halo semuanya Sobat AK dimanapun kalian berada, adik-adik yang hari ini ketika nonton video ini pengen mempersiapkan masa depannya, salah satunya dengan menentukan jurusan kuliah, kampus impian, dan lain sebagainya. Pesan dari gue adalah kalian fokus, bener-bener fokus dalam artian kalian berani untuk tegas sama diri sendiri, kejar segala impian yang pengen kalian capai. Kalau memang udah menargetkan UNJ, silahkan kejar dan susun strategi sematang mungkin, atau ketika kalian mengejar kampus lain juga susun strategi dan eksekusi dengan pasti. Karena hasil lagi-lagi bukan ada di tangan kita, kita sebagai manusia lebih bisa memaksimalkan untuk berusaha gitu. Jadi lakuin aja, do the best gitu ya. Do the best and tunggu aja hasilnya gimana. Gitu. Karena hasil lagi-lagi bukan ada di tangan kita. Mungkin itu pesannya buat adik-adik semuanya. Tetap semangat. Oke, keren banget Afida. Terima kasih banyak nih atas waktunya. Iya. Sukses untuk kedepannya dan sekarang yang apapun yang sedang di. Amin. Thank you juga David atas kesempatannya. Oke, buat sahabat akal di rumah yang punya pertanyaan terkait Afida dan pendidikan ekonomi UNJ, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih banyak telah menyaksikan video dari awal sampai akhir. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Hai Sobat Akal, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita ya Dan follow Instagram kita di bawah ini. Terima kasih semuanya.